kemudian Musa. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di situ. Sebab di tanah Moab, ditentang Bet-Peron. Dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel mengisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memberi tema firman Tuhan ini yaitu menjadi hamba Tuhan yang berhasil. Tentu saya berasumsi Bapak Ibu semua adalah hamba Tuhan. Gitu. Dan saya rindu Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan yang berhasil. Nah, Saudara, sebenarnya kita akan mengambil contoh yaitu dari Nabi Musa. Nabi Musa ini menurut saya seorang hamba Tuhan yang berhasil. Nanti kita buktikan itu ya. Nah, sebenarnya Musa itu punya latar belakang yang tidak baik. Apa buktinya? Buktinya Musa lahir sebagai budak karena orang tuanya budak. Itu sangat tidak menguntungkan. Kita nggak seperti itu. Kemudian Musa masih kecil, bayi sudah dibuang. Berarti Musa itu jadi anak buangan. Dia dibesarkan dalam lingkungan istana Firaun yang menyembah berhala. Tidak kenal Yahweh, tidak kenal Allah, ya, tidak kenal Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Dia dididik dalam disiplin militer yang keras di Mesir. Sehingga akhirnya dia jadi seorang pembunuh. Dan setelah membunuh orang Mesir, dia itu lari ke Midian. Jadi orang pelarian. Dan waktu lari itu dia memang takut sama Firaun. Takut sama Firaun. Nah, dalam pelarian, Alkitab tidak bercerita Musa cari Tuhan. Alkitab bercerita dalam pelarian itu Musa bertemu dengan anak-anak Yitro. Yang kemudian dia menikah dengan Sephora. Itu cerita Alkitab. Tidak ada cerita Musa cari Tuhan. Yang diceritakan Musa jadi gembala domba dari Yitro mertuanya. Jadi latar belakang Musa ini memang sangat buruk, Bapak Ibu. Tapi waktu mengembalakan domba, dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Di situ ada semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Nah, setelah itu Musa berubah dan menjadi hamba Tuhan yang berhasil. Coba kita buktikan apa keberhasilan Musa. Tadi Musa latar belakangnya kan buruk, termasuk keras, termasuk pembunuh, termasuk penakut, termasuk lari, ya kan? Tapi setelah berubah, saudara, kita lihat keberhasilan Musa. Dia berhasil mengatasi dirinya sendiri, yang emosional, yang marah sampai membunuh, terus dia takut, dia lari, itu dia bisa menang. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin memenangkan orang lain, harus memenangkan diri sendiri dulu bagi Tuhan. Ya.
Keberhasilan berikutnya, Firaun kan keras kepala, tapi Musa mampu itu. Tentu karena pertolongan Tuhan, tapi Musa mampu itu. Kemudian setelah bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun, mereka juga berontak. Tapi Musa mampu mengatasi kekerasan hati bangsa Israel. Berhasil dia. Dan ternyata Musa berhasil jadi top leader dari umat pilihan Tuhan. Jadi kalau di Indonesia mungkin jadi presiden itu Bapak Ibu, luar biasa. Tapi ini yang dipimpin umat pilihan Tuhan, luar biasa. Dan puncak keberhasilan Musa ketika di dalam perjanjian baru diceritakan dia dimuliakan di atas gunung. Kenapa? Karena di sana ada Musa, ada Elia, tapi ada Yesus. Berarti Musa bertemu Yesus. Makanya hamba Tuhan itu Bapak Ibu, kalau dia menyampaikan firman Tuhan dari perjanjian lama, dia harus melihat relevansinya dengan Yesus apa ini. Karena juru selamat kita itu Yesus. Waktu Tuhan Yesus berdoa, dia katakan bahwa nama Allah, apapun itu Elohim, Adonai, YHWH, atau sebutan yang lain, itu sudah diberikan pada Yesus. Oleh karena itu ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia khotbah, dia katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya dapat diselamatkan kecuali dalam Yesus. Makanya hamba Tuhan harus memperkenalkan Yesus. Seperti Musa yang bertemu Yesus itu puncak keberhasilan Musa. Oleh karena itu Ibrani menulis bahwa Musa merupakan salah satu pahlawan iman. Ibrani 11 Bapak Ibu. Dia salah satu pahlawan iman. Nah kita akan belajar dari Musa itu. Apa yang membuat Musa berhasil? Dari Ulangan 34 ayat 5-12 yang kita baca tadi, paling tidak ada 5 rahasia yang membuat Musa berhasil. Nah ini kita teladani Bapak Ibu. Rahasia yang membuat Musa berhasil ya. Ada 5 paling tidak. Yang pertama disebutkan dalam ayat 5-6 itu, sampai mati Musa tetap hamba Tuhan. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Artinya Musa konsisten Bapak Ibu. Sejak dia bertobat mendapat penglihatan di padang gurun, ada semak belukar yang menyala dan tidak terbakar. Lalu ada suara Musa, Musa, tanggalkan kasutmu karena tempat engkau berdiri itu adalah kudus gitu. Nah, sejak itu walaupun ada tantangan, ada rintangan, ada pertanyaan, ada semacam keraguan-raguan dan seterusnya, tapi akhirnya Musa komitmen sampai mati dia konsisten tetap dalam Tuhan. Itu ditulis oleh firman Tuhan. Nah, saya ingin bandingkan dengan Yudas Bapak Ibu. Sebenarnya waktu Tuhan Yesus memilih Yudas itu Tuhan Yesus juga berdoa semalam-malaman. Bahkan Yudas termasuk murid yang spesial karena dia satu-satunya yang dipercayai pegang uang. Tapi ternyata endingnya Yudas sangat tragis. Dia seorang yang dipilih, seorang yang dipercayai, dia jadi murid Yesus, dia menyaksikan mujizat-mujizat, dia lihat bagaimana pemuda di Nain digotong ke kuburan bisa bangkit, bagaimana Lazarus yang sudah dikubur, Tuhan Yesus katakan keluar, Yudas tahu itu semua. Tetapi Alkitab mencatat endingnya Yudas jadi pengkhianat dan matinya bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak konsisten. Mulai dengan Tuhan, matinya dengan setan. Bahaya sekali. Dan salah satu penyebab yang paling utama Yudas menjadi pengkhianat adalah uang. Uang dan uang. Makanya Paulus menasihati akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uangnya tidak salah. Tapi sikap manusia terhadap uang yang terlalu mencintai itu, dia akan terjebak di situ. Bapak Ibu tahu, belum lama ini kita merayakan Paskah. Siapa yang berseru-seru, tokoh provokator, salibkan Yesus, salibkan Yesus.
Alkitab bicara itu imam-imam kepala. Itu tua-tua orang Yahudi. Terus ketika Yesus bangkit, yang nyogok sama serdadu-serdadu suruh beritahu bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya itu. Siapa yang ngomong? Itu tua-tua dan imam-imam kepala. Padahal menjadi tua-tua dan imam kepala itu syaratnya tidak gampang. Mereka ahli-ahli Taurat yang ngerti firman Tuhan. Mereka pemimpin agama. Kenapa mereka berdusta? Sampai nyogok serdadu. Buntut-buntutnya uang. Karena apa? Alkitab mencatat bahwa mereka memberikan uang yang jumlah besar. Jadi imam-imam kepala dan para tua-tua itu duitnya banyak karena kedudukannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kita tidak bisa pungkiri semua orang butuh duit. Tapi jangan sampai mata duit dan gara-gara duit jatuh. Saya punya teman loh, hamba Tuhan ya. Jemaatnya 40.000, kaya banget. Waktu kuliah ambil S3, saudara, dia itu tiap kuliah ganti mobil. Mobilnya Hammer, mobilnya Ferrari. Yang tidak umum bagi hamba Tuhan. Duitnya miliaran. Saudara tahu jamnya Rolex yang mahal. Istrinya pakai tas yang mahal, Hermes. Ya kan? Serba miliar, serba ratusan juta. Tapi tahu-tahu karena banyak duit, dia itu selingkuh sama anak remaja dan ketahuan dia diadili, sekarang dia divonis 12 tahun di penjara. Itu semua gara-gara dulunya murni, melayani murni, tetapi endingnya terjerumus dalam penjara. Oleh karena itu kita belajar dari Musa. Musa berhasil karena dia konsisten tetap di dalam Tuhan. Jadi para mahasiswa ingat, Anda sekolah dipanggil Tuhan, jangan sampai pacaran orang di luar Tuhan. Apalagi nikah, orang yang nggak kenal Tuhan. Hancur. Musa konsisten, berhasil jadi hamba Tuhan. Karena dia konsisten sampai mati, dia hidup sebagai hamba Tuhan. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, rahasia keberhasilan Musa sampai mati tetap sehat. Karena Alkitab mengatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Padahal dalam Mazmur 90 ayat 10, umur manusia itu hanya 70, kalau kuat 80. Orang menambahi kalau lebih 80 itu dapat bonus. Musa 120 tahun. Sehat. Nah, hamba Tuhan itu kalau ingin berhasil, jaga kesehatan. Jangan makan di los, makan lemak-lemak, apalagi hamba Tuhan merokok, minum, begadang, nggak cocok, kecuali berdoa, begadang untuk doa semalam, beda, itu kegiatan rohani. Bukan begadang hanya nongkrong-nongkrong atau menyalurkan hobi. Kesehatan itu penting, jaga kesehatan. Harus tertib hamba Tuhan, harus tertib. Saya puji Tuhan Bapak Ibu, saya di gereja yang jemaatnya bertanggung jawab 100%. Kalau saya sakit ke rumah sakit 100% dibiayai. Kalau istri saya sakit 100% dibiayai gereja. Kalau anak-anak saya sakit 100% dibiayai gereja. Kalau istri saya melahirkan 100% dibiayai gereja. Tapi sampai detik ini Bapak Ibu, saya tidak anti rumah sakit. Saya tidak anti dokter. Saya tidak anti obat. Tapi saya belum pernah minta 1 sen pun ke gereja untuk berobat. Karena Tuhan kasih kesehatan. Puji Tuhan. Memang hamba Tuhan harus sehat. Ini penting sekali Bapak Ibu. Musa itu salah satu rahasia keberhasilannya adalah sehat. Jadi sampai mati konsisten sebagai hamba Tuhan. Dia sampai mati sehat. Nah sekarang kita lihat rahasia yang ketiga. Apa yang membuat Musa berhasil? Saudara, kalau kita lihat ayat 8, Musa itu memiliki kesaksian hidup yang baik, karakternya baik, perilakunya baik. Buktinya apa? Orang Israel menangisi Musa dalam 30 hari lamanya. Ya. Jadi orang Israel itu ketika Musa mati, mereka menangis sampai 1 bulan. Kenapa? Sedih.
Karena dalam Bilangan 12 ayat 3 itu dikatakan bahwa Musa itu orang yang sangat lembut hatinya. Dulu keras, dia pembunuh. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, dia berubah. Hatinya jadi lembut. Lebih daripada orang yang ada di dunia ini. Alkitab mencatat seperti itu. Dalam Bilangan 12 itu, ayat 3. Nanti Bapak Ibu baca itu. Bilangan 12 ayat 3. Lembut hatinya. Sehingga ketika mati, orang merasa kehilangan. Dia kehilangan pemimpin yang sangat baik. Saya yakin kalau seandainya Musa jahat, dia mati, pasti orang yang dipimpin mengucap syukur, mungkin selamatan, bersorak-sorai. Tapi karena Musa baik, maka ketika mati banyak orang kehilangan. Jadi artinya Bapak Ibu, kesaksian hidup kita, perilaku kita, karakter kita itu sangat mempengaruhi keberhasilan. Makanya kebiasaan yang buruk bagi saya, hamba Tuhan, jangan utang-utang, malu-maluin. Kita ngajar orang, ngandelin Tuhan, hamba Tuhan utang-utang, malu-maluin. Saya ngomong gini nih Bapak Ibu, kenapa? Karena ada hamba Tuhan yang sangat terkenal di Indonesia ini, tiba-tiba telepon saya, dia dengar saya itu dapat warisan dari Tiberias 20 miliar. Terus dia pinjam duit, 2 miliar saja. Saya bilang, Bapak pendeta kok pinjam duit, saya nggak dapat warisan. Saya keluar dari Tiberias itu ya normal aja gitu, nggak ada masalah. Gitu. Karena saya mengimani dipimpin Tuhan. Gitu. Nah, jadi hamba Tuhan jangan utang-utang. Ibu-ibu dan kaum wanita saya beritahu ya, wanita itu semua cantik, nggak ada yang ganteng. Tapi wanita yang cantik-cantik itu ibu-ibu dan saudari-saudara ya, kalau punya utang itu wajahnya wajah utang. Cemberut, jelek banget. Tapi kalau nggak punya utang, fresh, seger gitu. Seger luar biasa. Jadi hamba Tuhan harus punya kehidupan yang baik. Perilaku yang baik, karakter yang baik, sifat yang baik. Seperti Musa, setelah diubah oleh Tuhan, dia sampai mati jadi orang yang baik. Sehingga bangsa Israel 30 hari, 1 bulan penuh, mereka menangisi Musa. Itu rahasia yang ketiga. Jadi Musa berhasil karena konsisten sebagai hamba Tuhan sampai mati. Dia berhasil karena sehat sampai mati. Dan dia memiliki kehidupan yang baik sampai mati. Nah sekarang kita lihat rahasia yang keempat. Apa yang membuat Musa berhasil? Saudara ingat Musa itu secara fisik dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Padahal visi yang Tuhan berikan, dia membawa umat pilihan Allah ini masuk tanah perjanjian, tapi dia mati di Gunung Nebo. Dan mayatnya tidak ada yang tahu. Tapi karena Musa mampu mengkaderkan Yosua, maka visi Tuhan itu terus berlanjut. Jadi salah satu rahasia keberhasilan seorang hamba Tuhan kalau dia mengkaderkan orang lain. Nah, Kataros ini salah satu lembaga pengkaderan. Ya. Saya berpikir sebenarnya ya saya juga di sekolah teologi ya Bapak Ibu. Saya minta sama para alumni, saya bilang jangan biarkan itu alma mater minta-minta sama hamba Tuhan. Coba Anda para alumnus dari sekolah kita ini 1 bulan aja nyumbang 50.000 kepada alma mater. 50.000 kan nggak berat. Kalau ada 500 alumnus, berarti sudah 25 juta itu. Jadi para hamba Tuhan ini tentu dikaderkan oleh sekolah-sekolah teologi. Kalau Musa mengkaderkan Yosua, maka ketika Musa secara fisik tidak mencapai tanah perjanjian, tetapi di bawah kepemimpinan Yosua itu visi Tuhan digenapi. Akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu nanti mungkin saya minta Pak Rektor untuk diskusi sama staf-staf yang lain. Bagaimana mahasiswa yang
sudah dikaderkan ini memberi kontribusi kepada alma mater gitu. Saran saya sih paling tidak satu mahasiswa tiap bulan bantu 50.000 aja, jangan biarkan alma mater minta-minta, mahasiswanya punya komitmen ya, supaya sekolah kita ini terus berjalan karena biaya sekolah itu sangat tinggi. Kasihan dosen-dosen kita itu gelarnya sudah doktor, pengalamannya sudah banyak, tapi gajinya kecil-kecil, kasihan itu. Kenapa? Karena sekolah teologi kekurangan uang. Saya tidak minta-minta, cuma saya menyaksikan ya bagaimana lembaga pengkaderan ini bisa berjalan dengan baik seperti yang dialami oleh Musa mengkaderkan Yosua itu. Kalau saudara hebat, ya puji Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mampu mengkaderkan orang lain, nanti saudara dipanggil Tuhan. Akhirnya tidak ada yang meneruskan, berantakan. Makanya kenapa ada cerita gereja dijual, karena seniornya tidak mampu mengkaderkan junior. Nah, Musa mampu itu. Musa mampu mengkaderkan orang lain. Nah, sekarang yang terakhir. Bagaimana Musa bisa berhasil? Ini rahasia yang kelima, Bapak Ibu. Musa berhasil karena disertai mujizat Tuhan. Di situ dikatakan seperti Musa yang dikenal ya dengan segala tanda dan mujizat. Bapak Ibu ingat, Musa hamba Tuhan. Dia menghadapi banyak tantangan. Dirinya sendiri sudah dimenangkan. Firaun sangat keras kepala, luar biasa. Tapi sudah menang Musa. Tapi di padang gurun, dia masih menghadapi tantangan bangsanya sendiri, bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Tapi Musa mampu mengatasi. Dan akhirnya belum lama keluar dari Israel, sampailah ke Laut Teberau. Nggak mungkin orang menyeberangi laut. Sementara itu Firaun dengan kabinetnya, dia mengadakan sidang darurat. Kalau orang budak-budak ini pergi, siapa yang menjadi budak kita? Terus mereka bilang, wah iya, kita tangkap. Gitu. Akhirnya bala tentara Mesir mengejar bangsa Israel yang di padang gurun, yang terjepit dengan laut, dan di belakang ada tentara yang mau menangkap jadi budak lagi. Jadi hamba Tuhan kadang-kadang diberhadapkan dengan situasi yang terjepit, yang seperti tidak ada jalan lagi. Berhenti ditangkap jadi budak. Maju, masuk laut, mati. Bisa mati. Untung ada mujizat Tuhan. Nah, karena mujizat terjadi, laut yang bergelora bisa menjadi tanah yang kering. Sehingga bangsa Israel bisa melewati dengan selamat. Dan akhirnya memang masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu, dalam hidup kita ini juga banyak tantangan yang membuat kita terjepit seperti bangsa Israel dalam pimpinan Musa itu. Seperti tidak ada jalan keluar. Maju ada laut yang menghadang yang tidak mungkin terseberangi. Dan berhenti akan ditangkap jadi budak lagi. Seperti tidak ada jalan keluar. Tapi karena ada mujizat Tuhan, akhirnya laut yang bergelora, penghalang yang besar itu bisa tersingkirkan dengan mujizat. Nah, saya rindu Bapak Ibu mengalami mujizat-mujizat. Saya sendiri merasakan mujizat-mujizat luar biasa. Di samping kesehatan, saudara, ya saya tidak mau pamer kekayaan. Saya yakin murni, saya nggak cari uang walaupun butuh uang. Tapi Tuhan tahu itu. Saya tidak cari fasilitas, tapi Tuhan tahu. Tuhan mencukupkan fasilitas apa yang saya butuhkan. Dan terakhir, dengan pimpinan Tuhan saya buka gereja. Dalam waktu 4 tahun, kita sudah mendirikan 5 gereja. Kalau bukan mujizat, tidak mungkin. Apalagi latar belakang saya bukan Kristen. Dan ternyata keluarga saya sekarang 100% jadi hamba Tuhan. 100% bertobat. 100% bertobat, 14 orang jadi hamba Tuhan full time. Ajaib, luar biasa. Itu semua mujizat Tuhan. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita ingin berhasil, kita belajar dari pengalaman Musa. Ada 5 rahasia di situ. Yang pertama, dia konsisten sampai mati tetap sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, dia menjaga kesehatan. Yang ketiga, dia punya perilaku yang baik.
Yang keempat, dia mampu mengkaderkan orang lain, orang yang tepat untuk dikaderkan. Dan yang terakhir, dia disertai mujizat-mujizat Tuhan. Saya rindu Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, sehingga Anda juga menjadi hamba Tuhan yang berhasil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, hamba berdoa untuk semua para hamba-hambamu dan calon-calon hamba Tuhan. Secara khusus, Kataros, Tuhan berkati Pak Adolf dan semua rekan-rekan yang lain, juga para hamba Tuhan, dimanapun berada, para alumni, Tuhan berkati. Juga kami berdoa untuk kebutuhan dana yang besar, Tuhan buka jalan, supaya ada dukungan yang baik, sehingga kelangsungan lembaga pengkaderan ini akan menjadi lebih lancar. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.